Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Denny Edward Manggi, NIM 17030308003, kelas A, reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini, saya kembali menyampaikan hasil analisis saya pada buku yang ketujuh yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah. Baik, dalam penyampaian saya pada siang hari ini yaitu berkaitan dengan masalah sosial atau pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Yang lebih pentingnya lagi yaitu sejarah teori masalah sosial. Biasanya masalah sosial dianggap sebagai situasi sosial. Jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Amerika Serikat awal sosiolog menerapkan pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir mengungkapkan apa yang dianggap sebagai kriteria normalitas universal. Sosiolog umumnya berasumsi bahwa masalah sosial diakibatkan dari orang jahat, orang yang tidak menyesuaikan diri yang normal karena kekurangan menstruasi, gangguan mental, kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial ini karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat mendefinisikan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial, tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Dalam variasi pendekatan absolut sosiologi pada tahun 1920 dan 1930, difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah masyarakat yang mengalami perubahan cepat dan proses migrasi, urbanisasi, dan industrialisasi dianggap memiliki kanton disorganisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat misalnya ditemukan mengalami perubahan tingkat kejahatan, kehancuran keluarga dan mental yang tidak profesional, gangguan dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi tentang individu bermasalah, penyimpangan yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern, studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Sosiolog melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya seperti keberhasilan material dan hambatan untuk mendapatkannya yang dihadapi beberapa kelompok orang lainnya yang relatif baru berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui pelabelan orang-orang yang dipandang tidak normal. Reaksi masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menentukan apa masalah sosial itu dan siapa yang menyimpan. Baru-baru ini beberapa sosiolog mencoba mengingatkan orang lain tentang masalah ini. Sifat dan masalah sosial itu sendiri. Lihat Spector dan Kitsus 1987. Para ahli teori ini menekankan sifat subjektif dari masalah sosial. Mereka mengatakan itu apa didefinisikan sebagai masalah sosial yang berbeda menurut audiens dan waktu polisi untuk misalnya tidak selalu dianggap sebagai masalah sosial. Perspektif ini juga meneliti bagaimana fenomena tertentu dapat didefinisikan sebagai masalah sosial dengan fokus pada bagaimana kelompok orang secara aktif mempengaruhi definisi tersebut. Uraian singkat ini mengungkapkan beberapa masalah yang harus ditangani dalam memandang masalah sosial. Pertama, sosiolog mengalami kesulitan untuk menyetujui definisi yang tepat
dari masalah sosial. Kedua, masih ada perdebatan tentang unit analisis. Apakah fokus penyelidikan individu atau sistem sosial? Berhubungan dengan yang terakhir adalah masalah angka. Berapa banyak orang yang harus terpengaruh sebelumnya sesuatu adalah masalah sosial. Dalam hal ini, Wickmich 1962 membuat file perbedaan penting jika situasi seperti pengangguran merupakan akan masalah bagi sebuah individu atau individu yang terpencar-pencar itu adalah masalah pribadi. Tetapi jika pengangguran meluas mempengaruhi sejumlah besar orang di suatu wilayah atau wilayah masyarakat, ini adalah masalah publik atau masalah sosial. Jumlah pengamat yang dirasa tidak sesuai dan perlu perbaikan. Amerika Serikat awal sosiolog menerapkan model medis pada analisis masyarakat untuk menilai apakah beberapa patologi hadir, menggunakan apa yang dianggap sebagai kriteria normalitas. Universitas Sosiolog umumnya berasumsi bahwa masalah sosial diakibatkan dari orang jahat, orang yang tidak menyesuaikan diri, yang abnormal karena kekurangan menstruasi, gangguan mental, kurangnya pendidikan atau sosialisasi yang tidak tuntas. Ahli patologi sosial ini karena mereka menganggap itu sebagai norma dasar masyarakat dimiliki secara universal, memandang masalah sosial sebagai perilaku atau tatanan sosial yang mengganggu tatanan moral. Bagi mereka, tatanan moral masyarakat Amerika Serikat mendefinisikan perilaku seperti alkoholisme, bunuh diri, pencurian, dan pembunuhan sebagai masalah sosial, tetapi pendekatan ini tidak memperhitungkan kompleksitas yang melekat pada masyarakat yang beragam. Jenis masalah sosial. Buku ini membahas dua jenis utama masalah sosial. Satu, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Dua, yang ditimbulkan secara sosial, kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk setiap segmen populasi. Pelanggaran norma sosiolog tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional. Ini kegagalan masyarakat, penjahat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Sosiolog memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses di mana individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu, perilaku karena lokasinya dalam struktur sosial, kelas sosial, pekerjaan, usia, ras, dan peran, dan dalam ruang, wilayah, ukuran komunitas, dan jenis lingkungan. Dengan kata lain, sebagian besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem tempat mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpangan seperti hambatan untuk sukses yang dihadapi anggota kelompok minoritas, membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berpartisipasi secara tidak profesional dalam perilaku penyimpangan. Alasan lain dari fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah karena penyimpangan itu didefinisikan secara budaya dan diberi label secara sosial. Sosiolog sangat tertarik pada proses sosial dan budaya yang melabeli beberapa tindakan dan orang sebagai penyimpangan dan orang lain seperti biasa. Karena menurut definisi beberapa masalah sosial adalah apapun itu publik menentukan masalah sosial secara inheren relatif. Imajinasi sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang memandu penyelidikan ini ke dalam sumber dan konsekuensi dari masalah sosial. Disiplin ilmiah adalah studi tentang masyarakat dan organisasi sosial lainnya, bagaimana mereka mempengaruhi perilaku manusia, dan bagaimana ini organisasi diubah oleh upaya manusia. Wickmich 1916-1962 dalam karyanya The Sociological Imagination 1955 menulis bahwa tugas sosiolog adalah untuk menyadari bahwa keadaan individu terkait erat dengan struktur masyarakat. Imajinasi sosiologis melibatkan beberapa komponen terkait. Masalah sosial dalam perspektif global. Bangsa-bangsa Eropa Barat, Skandinavia,
di Vania dan Kanada punya kebijakan kesejahteraan yang murah hati untuk mereka warga tertentu. Lebih banyak lagi murah hati dan daripada yang tersedia di Amerika Serikat. Deskripsi di sini umum mencirikan semua negara-negara tertentu meskipun ada variasi di antara mereka. Negara-negara ini kapitalistik mengizinkan milik pribadi dan bisnis milik pribadi untuk tingkat yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Negara-negara ini memiliki perusahaan, memiliki publik, dan beberapa nasionalisasi industri. Biasanya transportasi, sumber daya, mineral, dan utilitas yang terpenting negara-negara yang menyediakan berbagai layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan warga itu jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih. Shalom.